jadi sampai kemarin atau bahkan sampai sekarang pun kita sebenarnya masih dapat berkah komoditas ya. Dan oleh karenanya kita sangat mengandalkan ya ekspor batu bara, kemudian bahan pertambangan dan juga komoditas-komoditas primer lainnya. Dan ketika terjadi normalisasi itu saya rasa bukan suatu hal yang mengejutkan, ini suatu hal yang sebenarnya wajar saja gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah ini bagaimana ke depan? Apakah tren surplusnya ini akan menghilang ataukah bahkan justru defisit? Oh, defisit sendiri saya sebenarnya tidak akan terlalu bermasalah kalau defisitnya itu memang dipicu oleh aktivitas perekonomian di dalam negeri, which is Oke. itu healthy. Nah, ketika kita bicara kemudian tren dari PMI, Purchasing Manager Index Manufacturing, artinya kita bicara mengenai geliat industri. Nah, kalau kita bicara ekspor itu apa sih? Ekspor itu adalah surplus produksi. Kalau misalnya kita bicara produksi, berarti kita bicara industri. Baik. Nah, ketika industrinya bergeliat, maka itu akan relatif lebih sustainable. Ketika kita melihat bahwa tren impor 14% month to month dan ekspornya 1,36%, itu belum dalam satu hal yang mengkhawatirkan. Apalagi impornya, kalau kita lihat ini kan didominasi oleh bahan baku dan juga barang penolong dan juga barang modal, yang mana itu dibutuhkan untuk aktivitas produksi dan juga industrialisasi. Baik, terima kasih banyak Mas Fitra. Nah ini karena keterbatasan waktu, langsung saja mungkin saya akan menanyakan ke depannya dan mungkin sampai semester 2 2023 ini berakhir, bagaimana kira-kira proyeksi Anda terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan dengan segala tantangan terutama di makroekonomi global yang sedang kita hadapi, Mas Fitra? Ya, tantangannya memang agak cukup besar ya. Tapi di sisi yang lain ada peluang. Seperti misalnya kalau kita melihat negara partner, itu ada China, ada Amerika Serikat. Kita ekspor ke China, kita ekspor ke Amerika Serikat. Ini suatu hal yang sebenarnya unik loh Mbak. Karena Ya. dua ini lagi ekspor. Tetapi pertemuannya adalah di ASEAN. Kalau kita lihat data UNCTAD, ada friendshoring. Amerika Serikat, Eropa mengambil trade dan investmentnya, artinya mengurangi trade investment dengan Rusia dan juga China, dan juga yang dianggap seideologi dengan Rusia. China juga melakukan hal yang sama, tetapi di sisi yang lain yang menangkap semua peluang itu siapa? ASEAN, Indonesia di situ. Nah dalam konteks itu kita punya peluang. Jadi balik kesulitan kita juga ada kemudian ada momentum-momentum yang kita manfaatkan. Nah forecast untuk sampai tahun ini dari kami masih melihat 4,96%, which is fine, bagus karena melihat dari global imbalances ini merupakan suatu hal yang sangat baik. Jangan sampai kita terlalu tinggi sampai overheating, inflasi yang terlalu tinggi juga. Ini yang dialami oleh Amerika Serikat sehingga mereka harus Iya. mengerem dengan suku bunga yang meningkat. Tapi di sisi yang lain juga jangan sampai terlalu rendah. Jadi Baik. forecast kami 4,96% atau paling tidak 5% itu masih bisa tercapai di tahun ini. Baik, terima kasih banyak Mas Fitra. Nah ini terakhir ke Mas Ajib. Mas Ajib, seperti yang tadi Mas Fitra bilang, kita menghadapi rare circumstances. Ekonomi Amerika Serikat dan ekonomi China yang nyatanya memang mitra utama dagang Indonesia, dua-duanya sedang mengalami masalah dan tidak sedang baik-baik saja. Apakah Anda optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan baik, setidaknya sampai semester 2 2023 ini berakhir? Bagaimana pandangan Anda? Oke, pertama kita berbicara neraca dagang, yang kedua pertumbuhan ekonomi. Berbicara neraca dagang, Mbak Safrina, kalau kita lihat di tahun 2022 kemarin secara agregat mencapai 54 miliar US dollar. Perkiraan kita di tahun 2023 itu akan mengalami stagnasi dan kemungkinan di kisaran angka yang sama, di angka sekitar 54 secara agregat ya sampai akhir tahun. Tapi kemudian harapan kita adalah pertumbuhan ekonomi secara total nanti kita lebih banyak ditopang oleh konsumsi dalam negeri. Makanya kemudian pemerintah terus menahan beberapa barang impor walaupun dibutuhkan terutama dari China dan tadi Amerika, dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Nah, berbicara masalah proyeksi pertumbuhan ekonomi, dunia usaha masih optimis bahwa kita bisa tumbuh sedikit di atas 5%. Izin Mas Fitra saya memberikan sedikit tambahan optimisme bahwa kita bisa tipis di atas 5% kita masih achievable, Mbak Safrina. Kalau kita lihat sebagai gambaran bagaimana ketika konsensus teman-teman ekonom dan juga pengusaha yang tadinya memprediksi di kuartal kedua kemarin itu tipis di bawah 5%, bahkan ternyata bisa ketika lebih baik. kuartal 1 itu hanya 5,03%, sekarang 5,17%. Artinya secara agregat di tahun 2023 nanti kita masih mempunyai siklus di akhir tahun Nataru, dan menariknya kita dalam siklus 5 tahunan ini sudah mengalami kontestasi pileg dan pilpres. Artinya konsumsi dalam negeri akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa, sehingga proyeksi kita pertumbuhan ekonomi agregat 2023 bisa tipis di atas 5%. Demikian Mbak Safrina.